Selamat sore, Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya bersuka cita bisa kembali menjumpai saudara dalam tayangan ini. Satu renungan kita terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-45. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. 43 dikatakan seperti ini. Kamu mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, dan yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang-orang yang tidak benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan pembacaan teks firman Tuhan sore hari ini, saudara akan menemukan begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sangat indah yang Tuhan Yesus sampaikan pada waktu itu. Bahkan dalam perikop ini, saudaraku, judulnya tuh berkata seperti ini, Yesus dan Hukum Taurat. Saudaraku, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi yang menggenapkan hukum Taurat, yaitu perintah Tuhan yang pada konteks perjanjian lama diterima oleh Musa. Dan ada beberapa pernyataan-pernyataan yang sore hari ini saya mau sampaikan, bahwa Tuhan Yesus benar-benar menggenapi seluruh isi dari hukum Taurat, menyempurnakan seluruh isi dari hukum Taurat. Dan sebagai orang percaya, anak-anak Allah, seharusnya atau idealnya saya dan saudara punya satu kualitas hidup dan nilai hidup yang sama seperti yang Tuhan Yesus miliki. Apa itu? Pertama dikatakan seperti ini, saudaraku. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang pernah menjadi korban hasutan, pernah menjadi korban fitnahan, pernah ada dalam satu posisi saudara dipersalahkan padahal saudara nggak bersalah. Ada banyak di antara kita, termasuk anak-anak Tuhan, yang seringkali bertanya seperti ini, bisa balas nggak? Boleh membalas nggak? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata seperti ini, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Pengajaran mana? Dari mana? Dan dunia mana yang bisa mengajarkan seperti ini? Tidak ada, saudaraku. Hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Satu pengajaran yang berkata, kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Dengan kata lain seperti ini nggak bisa ditafsirkan secara literal. Saudara kan babak belur kalau saudara ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri saudara. Enggak, artinya adalah gini. Kalau saudara disakiti, saudara difitnah, saudara diperlakukan tidak baik, maka bagian saudara tidak perlu membalas. Alkitab bilang pembalasan adalah haknya Tuhan. Tapi bagian saudara adalah gini, melepaskan pengampunan, melepaskan kasih saudara, melepaskan penerimaan saudara. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki terjadi atas kehidupan kita. Tapi rasanya sakit, Pak Pendeta. Kalau difitnah, itu rasanya, nggak terima, bergetar badan saya. Saudaraku, saya pun manusia biasa. Pernah ada di dalam posisi seperti itu. Tapi disitulah Tuhan uji kita. Dan Tuhan sedang naikkan level iman kita, kekristenan kita. Untuk kita mau mati atas daging kita. Sepakat dengan saya, katakan amin. Ketika saudara mati atas dagingmu, maka yang lahir, yang hidup adalah manusia roh yang ada dalam diri saudara. Dan itu yang memampukan saudara untuk menghidupi apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya hidupi. Amin. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kasih saudara. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan seperti ini, saudaraku. Jika ada seorang yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Wow, saya merenungkan ayat ini, sangat keren sekali.
Kalau ada orang mengingini jubahmu, bajumu, kasih jubahmu. Kasih sesuatu yang lebih lagi. Kalau ada orang memaksa kamu berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Wow, ini bicara tentang apa? Bicara tentang kemurahan hati. Bicara tentang kasih yang melampaui batas gitu. Dan ini pernah Yesus nyatakan buat saya dan saudara ketika 2000 tahun yang lalu. Allah yang sempurna, yang mempunyai sorga dan bumi, yang bertata di atas sorga itu, di dalam sorga itu rela menjadi manusia untuk menjadi tebusan buat saya dan saudara yang seharusnya mati kita, yang seharusnya binasa kita. Tapi firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bicara gini, karena begitu besar kasih Allah akan manusia yang sudah berdosa di dunia ini, maka dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata anak di sini bukan berarti bapak punya istri dan punya anak, bukan. Tapi ini gelar sebutan yang Tuhan kasih, yang Bapa kasih buat pribadi yang turun untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Allah 100%, manusia 100%, yang rela mengambil rupa menjadi seorang hamba. Bahkan ketika dia menjadi korban yang sempurna. Dan Alkitab berkata, itu anak domba Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seharusnya ini yang kita mengerti. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Dia menyatakan kasih-Nya yang melampaui batas. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ada kita punya kasih yang sama, yang bisa menyatakan kasih kita, sekalipun untuk orang-orang yang tidak mengasihi kita, yang membenci kita. Tuhan mengajarkan kepada kita sore hari ini, memiliki kasih yang seperti ini. Kasih yang bukan kasih biasa, tapi kasih yang di atas rata-rata. Kemurahan hati. Wow, generosity. Kita generous. Kita punya hati yang mau memberi lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan yang, maaf kata, membenci kita sekalipun. Amin. Dan yang ketiga dikatakan seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak hanya ada dalam standar kalau kamu dibenci, kamu kasih, tetap kasih, enggak. Bahkan lebih lagi dikatakan seperti ini. Kamu berdoa. Wow. Saudaraku, kalau orang sudah bisa berdoa untuk musuhnya, itu saya percaya gini, hatinya tetap murni, hatinya tetap bersih, tidak ada kepahitan tersimpan dalam hatinya. Cek hatimu hari ini. Adakah hatimu diisi dengan kepahitan, kebencian terhadap sesamamu? Tapi saya mau berkata sama saudara, kalau itu ada, bersihkan. Dan saya percaya Roh Kudus memampukan saya dan saudara. Sepakat dengan saya, katakan amin. Tapi Tuhan mau hari ini, kalau kamu dibenci, kasih, bahkan doakan. Wow, lepaskan berkat buat mereka. Dan saya percaya, saudara, kalau engkau hidupi kebenaran ini, hidupmu sementara mempermuliakan Tuhan. Dan Alkitab katakan seperti ini. Hakikatnya, idealnya memang seperti itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Dan kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan mesti mencerminkan kehidupan Kristus itu sendiri. Ketika saya merenungkan kebenaran ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, muncul pengertian gini. Dari mana segala sumber hal-hal yang luar biasa indah dan hal-hal yang luar biasa baik ini, kalau bukan dari Allah itu sendiri. Allah yang maha kasih yang kita kenal, Allah maha kasih itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus. Bahkan ketika dia disalib, dia berkata, ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini bagaimana dengan kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa sumber pengajaran ini datangnya dari Allah, sang sumber kasih itu. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk engkau terus iring Yesus dan ikut Yesus. Percayakan hidupmu kepada Yesus, sebab engkau sudah ada di tangan pribadi yang benar. Amin. Dan yang kedua, hiduplah kebenaran ini karena engkau anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan, renungan kita sore hari ini terus membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mempermuliakan Tuhan, hidup seturut dengan gambar dan rupa Allah, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.